dan segala sesuatu Tuhan izinkan karena ada banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup anak-anaknya. Kita tetap bersyukur dalam segala hal, dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sudah ada di warta sejak minggu lalu. Itu dalam kitab Ayub pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Bapak Ibu, kalau kita baca ini ayat 1 sampai ayat 22 ini, saya dari sejak terima warta hari Minggu sampai tadi pagi, saya sudah baca beberapa kali, dan setiap kali habis baca itu saya selalu jadi gitu ya, Ayub pun kata-kata kayak, bahkan di kalimat terakhir itu dia bilang, dari ayat 18 sampai ayat 20 dia bilang, coba sampai itu beta sampai lahir, sampai dia ngomong gitu sampai lahir. Dan kalau bisa saya waktu itu dari, kalaupun dia sudah lanjut lahir, itu lahir itu mati, saya langsung bawa dikubur. Jadi bahkan di ayat yang terakhir dia bilang, dia harus di tempat orang mati itu kan yang sudah gelap, di mana cahaya terang pun serupa dengan kegelapan. Di terjemahan yang lain itu saya baca dia bilang begini, di dunia orang mati yang terang sekalipun itu bisa disebut jadi gelap. Itu karena terlalu penatnya hidup yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu cerita tentang Ayub? Ayub ini salah satu tokoh dalam Alkitab yang penuh dengan penderitaan. Kita kalau baca di ayat pertama, pasal pertama itu anak-anaknya semua habis, seluruh harta kekayaannya itu habis. Yang tersisa hanya dia dan istrinya. Itu pun di pasal keberapa itu istrinya bilang, kutukilah Allahmu, untuk apa lagi kau percaya sama Tuhan di situasi seperti ini. Tapi kalau kita baca perkataan Allah itu juga luar biasa. Dia pernah bilang begini, terpujilah Tuhan, dia yang memberi, dia yang mengambil. Bahkan ketika istrinya bilang, kutuki Allahmu, dia jawab istrinya, masakan engkau hanya mau terima yang baik dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik tidak mau terima. Sejago apapun seseorang, ya kan, sehebat apapun seseorang mengaku dia sanggup melewati penderitaannya, pasti akan ada satu titik dalam hidup itu yang benar-benar Tuhan kayak ayat 18 dia bilang, coba waktu itu saya tidak lahir. Awal-awal penderitaannya dia merasa bahwa memang ini ujian Tuhan, ini keras-keras saya ya, ini ujian Tuhan. Tapi semakin lama kemanusiaannya juga akhirnya muncul. Dan dari ini Bapak Ibu saya mengerti satu hal seperti ini. Ternyata memang isi hati kita itu benar-benar terungkap. Itu ketika ada tekanan hidup. Saya renungkan juga nats yang kemarin Ibu Dokter bawakan di ibadah rumah tangga. Ansal itu setiap orang mengira jalannya itu lurus menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan dari perenungan saya pasal 10 itu saya mengerti satu hal begini Bapak Ibu, ternyata memang Tuhan itu menguji hati kita itu melalui tekanan hidup. Makanya betul itu ayat yang Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu yang bilang begini, ketika aku membiarkan engkau lapar dan engkau haus, bahkan aku memberi engkau makan mana dari surga, dari langit, dan memberi engkau burung puyuh, itu kata firman Tuhan, hanya untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau berpegang kepada firman-Ku atau tidak. Jadi kalau ditarik dengan ayat ini Bapak Ibu saya mengerti tadi yang saya bilang, ternyata memang sama seperti perkataan Ayub, Tuhan, engkau tahu bahwa saya ini tidak bersalah. Dia bilang beberapa kali ya. Ayat 7 juga dia bilang, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Bahkan selanjutnya dia bilang, engkau tahu bahwa aku juga tidak bersalah. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku. Gitu. Jadi di ayat-ayat awal ini memang Ayub mengakui di hadapan Tuhan bahwa sebenarnya dia itu tidak berdosa, dia tidak bersalah, ya kan? Di pasal 1 pun kan diceritakan ada seorang yang saleh, yang jujur dan takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya pengakuan Ayub ini bahwa dia orang benar di hadapan Tuhan sebenarnya
sesuatu yang benar, tapi kok saya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Makanya dibilang lebih baik saya tidak usah lahir. Kalaupun saya sudah terlanjur lahir, saya langsung mati. Bapak Ibu saudara-saudara, memang ini situasi hidup yang kadang-kadang secara manusia sebagai orang percaya pun kita sulit memahaminya. Ya. Bahkan dari perenungan ini seolah-olah ada di satu titik begini. Saya kan orang benar, tidak pantas saya mengalami penderitaan seperti ini. Banyak orang benar, ya, tapi mengalami penderitaan itu yang jauh lebih baik ketimbang orang yang berdoa sama kali mimpi-mimpi. Ya. Saya merenungkan begini, Bapak Ibu. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, bahkan di saat ada perkataan lebih baik saya mati daripada saya hidup, dalam panggilan kita sebagai umat percaya, kita tetap diminta untuk pulang. Efesus pasal 6 bilang begini, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa. Itu perkataan itu bukan muncul ketika situasi sedang baik-baik, tapi itu jemaat Efesus sedang dihadang dengan ajaran sesat dari segala macam. Makanya dilanjutkan dengan ayat itu perlengkapan rohani. Waktu Yotam melayani di Israel juga sama, dia sedang dalam pergumulan karena orang-orang sebangsanya, tapi dia disuruh kuat. Waktu Yosua hendak menyeberangi sungai Yordan untuk membawa orang Israel pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah, karena Yosua lihat cerita panjang bersama dengan Musa, sampai Musa saja tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi pesannya bilang apa? Kuatkanlah hatimu, ya kan? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi akhirnya saya juga merenungkan begini, Bapak Ibu, meskipun di pasal yang ini cerita Ayub itu penuh dengan keluhan manusiawinya dia, meskipun dia adalah orang benar dan saleh di mata Tuhan, tapi kemanusiaannya masih ada. Tapi dalam situasi itu memang harus kuat. Dan ternyata memang bagi saya Ayub itu adalah orang yang kuat. Makanya dia berhasil menerima janji Tuhan. Di Ayub 42 dia berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan di pasal terakhir dari cerita itu, di ayat-ayat terakhir dia bilang, Ayub menerima berapa Bapak Ibu? 2 kali lipat dari semua yang hilang. Nah, semua yang hilang dia terima 2 kali lipat. Dia bilang dia mendapatkan anak lagi, dikasih kekayaan lagi, bahkan anaknya itu jauh lebih cantik dari anak sebelumnya. Makanya namanya salah satu anak itu namanya Yosua. Poin yang pertama yang mau saya bagikan dari renungan firman Tuhan ini, bagaimana untuk menjadi kuat di tengah situasi sulit sekalipun, bahkan di tengah kata-kata yang tadi kita baca, apa yang disampaikan Ayub, sesulit apapun keadaannya, kembali kepada Tuhan. Ini dari perenungan saya di pasal 10. Kenapa saya bilang kembali kepada Tuhan? Pertama, waktu Ayub mengeluhkan semuanya itu, Bapak Ibu, dia tidak mengeluhkan kepada orang lain. Coba kembali kita lihat di pasal di ayat 1, dia bilang begini, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayat 2, aku akan berkata kepada Allah. Jadi semua keluhannya dari ayat 3 sampai ayat 22 itu dia bukan keluhkan kepada orang fasik, dia bukan keluhkan kepada tetangga dan lain-lain, tapi dia bilang aku akan berkata kepada Tuhan. Berarti meskipun dia secara manusiawi punya keluhan dan punya kepenatan hati, tapi kepenatan itu dia bawa lagi ke hadapan Tuhan. Ini yang penting loh ini. Karena di hadirat Tuhan itu ada kekuatan. Makanya ada lagu, kekuatanku hanya dalam hadirat
Ibu, untung-untungnya kalau yang kita tempat cerita itu adalah orang yang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga rahasia. Sebenarnya kita ini orang biasa yang tidak biasa tampil, ya kan? Tapi gara-gara saya cerita ke salah satu teman yang tidak bisa menjaga mulut, hari itu saya langsung jadi selebriti. Kembali kepada Tuhan, cerita kemana? Cerita ke Tuhan. Saya juga pernah mengalami itu, dan beberapa kali itu kalau saya berdoa saya bilang begini, Tuhan kami datang walaupun mungkin ya secara manusia itu kayak kita ulang-ulang itu perbulan yang sama di hadapan Tuhan. Tapi kemana Tuhan saya melari? Kan hanya ke Tuhan. Gitu ya. Kita harus kembali ngomong kepada Tuhan, dan semua keluhan Ayub yang disampaikan ini Bapak Ibu, dia kembali kepada Tuhan. Ceritakan dia bilang, Tuhan coba waktu itu Tuhan tidak kasih lahir saya, Tuhan kasih mati saya dan segala macam. Itu tuh juga dia sampaikan ke Tuhan, walaupun memang dalam keluhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kekuatan kita itu ada ketika kita merasakan hidup kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17. 2 Tawarik pasal 27 ayat 6. Itu dikatakan begini, Yotam menjadi kuat ketika ia mengarahkan hidupnya kepada Allah. Jadi kita tetap memandang kepada Tuhan, apapun situasi kita tetap tahu bahwa memang kita ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Jadi kita tetap ada di hadirat Tuhan. Jangan begini Bapak Ibu, waktu ada kesulitan biar sih. Selama ini beta bertahan jadi orang Kristen ini karena saya pikir Tuhan pasti menolong. Sampai detik ini Tuhan tidak tolong, kayaknya saya harus pindah kepada Tuhan yang lain. Nah, kalau sudah sampai begini Bapak Ibu, kita bukan malah ditolong nantinya, kita akan makin hancur. Kenapa? Karena di luar Tuhan itu kita tidak bisa buat apa-apa. Dan kita itu hanya akan menjadi kuat ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi dari kisah Ayub ini saya merenungkan begini Bapak Ibu, orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah menangis. Orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang kuat itu bukan orang yang tidak mengalami kepenatan hidup. Tapi orang kuat itu adalah orang yang matanya tetap memandang kepada Tuhan meskipun dia sedang menangis. Orang kuat itu adalah orang yang tetap berpegang kepada Tuhan meskipun dia sedang jatuh. Dan orang yang kuat itu adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan meskipun hidupnya sedang berat. Dan terbukti dari kisah Ayub. Meskipun memang dia sedang mengeluhkan segala hal di hadapan Tuhan, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan hingga akhirnya dia bisa menerima janji Tuhan itu. Kalau misalnya harus dia mengeluh di pasal 10 ini, pasal 11 langsung cerita begini. Setelah itu Ayub mengakhiri hidupnya. Itu sudah tidak ada kisah Ayub mendapatkan 2 kali lipat harta kekayaan. Sudah tidak ada kisah Ayub mendapatkan anak dan anak perempuan yang cantik-cantik. Kenapa? Karena waktu dia dalam kepenatan sekalipun dia tidak lari kepada dunia. Dia tetap di hadirat Tuhan. Dia tetap dalam jangkauannya Tuhan. Dia tetap pegang apa yang dia sudah tahu sejak awal tentang Tuhan. Makanya setelah itu Bapak Ibu dia pernah bilang begini, yang sering diikuti Bapak Gembala. Dahulu aku mengenal Allah dari apa kata orang. Tetapi sekarang aku mengalaminya. Karena ternyata sebenarnya kita terbukti kuat atau tidak waktu kita berhasil melewati rintangan itu. Sama kayak begini, ada beras 20 kilo. Saya tidak akan tahu saya kuat angkat atau tidak kalau saya tidak mencoba untuk menaruh di pundak. Berarti memang kita tahu kita kuat atau tidak kalau kita siap menjalaninya. Jadi tidak apa-apa sih kalau menurut saya, tidak apa-apa secara manusia kita menangis. Tidak apa-apa secara manusia kadang-kadang kita bilang Tuhan saya
Mazmur bilang begini, korban sembelihan ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk dan patah, tidak berpandang hidup. Oh, ini luar biasa, oh ini. Justru waktu kita datang dengan patah hati dan remuk, itu Tuhan menunggu kita. Bahkan ketika seorang anak bungsu dalam perumpamaan tidak peduli untuk pulang ke rumah ayahnya, ayahnya itu setiap hari menunggu dia pulang. Ya kan? Berarti memang kita akan mengalami kepenatan hidup, kita akan mengalami situasi yang sulit, tapi kita harus tetap pulang dalam hadirat Tuhan. Kita harus kembali datang kepada Tuhan, karena pertolongan kita itu hanya datangnya dari Tuhan. Jadi tidak apa mengeluh, terlalu sakit Tuhan. Ya memang kita mengeluhnya ke Tuhan kan. Daripada kita mengeluh ke orang, misalnya aduh ini terlalu sakit, tapi bagi dia tidak sakit. Hari itu saya dulu mengeluh sakit ya kan. Bagi beta itu soal sakit ya kan. Bagi dia tidak sakit, tapi bagi saya sakit ya. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, dia akan membantu kita, dia akan memulihkan kita, dia akan menolong kita. Karena itu kembali kepada Tuhan, datang sama Tuhan, dan di hadirat Tuhan lah kita menangis. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gini, setelah pasal 10 itu ada cerita anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Terus pasal 12 ini hanya selanggar satu pasal. Bapak Ibu, di pasal 12 itu dia bilang Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Tuhan perikopnya. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-13. 2-3. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sekali lagi saya baca. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ternyata di habis keluhan yang di pasal 10, pasal 12 itu dia ngomong begitu. Tuhan itu kekuatan. Kekuatannya itu di tangan Tuhan. Bahkan dia bilang Tuhan itu yang punya pertimbangan dan pengertian. Bapak Ibu, pada bagian ayat ini saya berdoa terus beri saudara pengertian. Tapi saya akan menyampaikan pengertian yang saya dapatkan dari ayat ini. Jadi setelah dia mengeluhkan keadaannya, itu dia kembali sadar dan merenung begini. Kalau memang saya harus menjalani semua ini, Tuhan itu punya pertimbangan dan pengertian. Artinya begini Bapak Ibu, kalaupun saya harus menjalani ini, pasti ada pertimbangan Tuhan untuk saya. Itu sederhananya, ya kan? Karena itu kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, berarti ada pertimbangan baik Tuhan. Kenapa saya tambahkan pertimbangan baik Bapak Ibu? Karena Alkitab bilang segala yang baik itu datangnya dari Tuhan, ya kan? Berarti kalau Tuhan punya pertimbangan, itu pasti pertimbangan yang baik. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang itu akhirnya membuat kita penat, belum dijawab Tuhan, hati kita penat, ya. Kembali sama Tuhan dan berpikir begini, Tuhan itu punya pertimbangan untuk saya. Kalau misalnya Tuhan belum kasih sekarang, pasti Tuhan akan kasih nanti sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat. Pertanyaan saya begini, kira-kira menurut Bapak Ibu salahkah semua yang Tuhan lakukan untuk Ayub? Tidak kan? Sebenarnya memang Tuhan hanya menguji Ayub, dan akhirnya terbukti Ayub setia. Tuhan juga memang hanya menguji kesetiaan Ayub pada istrinya. Waktu istrinya bilang, "Kutuki Allahmu," dia sudah tidak meninggalkan Tuhan, tidak juga meninggalkan istrinya. Dan berarti Ayub hanya diuji, dia taat sama Tuhan, dia tetap setia pada istrinya atau tidak. Makanya tadi saya bilang tidak ada 2 kali lipat istri di pasal terakhir. Berarti memang Tuhan itu punya pertimbangan. Jadilah kuat. Kenapa? Karena di situasi sulit kita harus tetap ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya pertimbangan yang lain.
berdoa, bahkan sudah mendaftar di satu kampus di Malang, kampus yang sama STT. Sampai pernah saya tulis di diary, Tuhan nih, padahal saya punya cita-cita juga jadi hamba Tuhan, masa Tuhan tidak kabulkan semua juga. Tapi Tuhan kabulkan untuk sekolah, akhirnya ketemu Bapak Ibu ya. Berarti kita ada pertimbangan Tuhan untuk sesuatu yang lain yang jauh lebih bagus dari yang saya rancangkan. Ya. Teputan juga kembali ke besok ya. Makanya Bapak Ibu harus jadi kuat di situasi apapun. Karena ternyata Tuhan tidak pernah salah. Yang saudara anggap salah, yang saya anggap salah, itu sebenarnya tidak. Ada pertimbangan Tuhan yang lain untuk kita. Karena Tuhan itu hikmat dan kekuatan, Dia punya pertimbangan untuk kita. Jadi hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ini benar-benar meleset, ya kan? Harusnya tahun ini targetnya, tapi tidak jadi. Ya. Tapi saudara tetap setia berdoa, tenang. Pasti ada pertimbangan Tuhan di tahun depan. Kalau saudara merasa, waktu itu anak saya sudah berdoa 3 tahun mati-matian, dia sebenarnya harus sekolah di sini. Tapi ternyata dirinya sekolah di sini. Itu pasti ada pertimbangan Tuhan yang lain. Ini dia bernama mantu, ini sudah doakan dia 7 tahun, nah, masih tetap begini ya. Tenang, mungkin di tahun ke-8 Tuhan punya pertimbangan lain. Atau apapun di cerita hidup saudara, saya tidak tahu. Hari ini saudara Bapak Ibu sekalian sedang bergumul untuk apa. Jadilah kuat. Jangan menyerah. Tetaplah berada di hadirat Tuhan. Karena ternyata Tuhan punya pertimbangan yang jauh. Makanya kan ada teks firman Tuhan yang bilang begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Bahkan dia bilang, rancangan Tuhan itu tingginya dengan rancangan kita itu setinggi langit dengan bahkan ada satu teks juga bilang begini, banyak rancangan di hati manusia, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu jangan bilang aduh nanti kalau Tuhan mau kehendak yang jadi kita supaya tidak akan payah. Justru nanti kalau kehendak Tuhan yang jadi itu kita akan bilang begini, aduh memang Tuhan karena luar biasa, dia punya kehendak itu pasti yang terbaik untuk saya. Karena tidak mungkin kehendak Tuhan itu yang tidak baik untuk kita. Makanya tadi saya bilang segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah kuat dalam kekuatan kuasa. Bukan karena kita punya persediaan kekuatan, bukan karena kita punya perbendaharaan kekuatan, tetapi karena kita punya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Makanya dia bilang, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa. Kuasa Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita menjadi kuat menjalani hidup. Ingat yang pertama, apapun beratnya hidup harus kembali sama Tuhan. Ceritanya sama Tuhan, mengeluhnya sama Tuhan, menangisnya sama Tuhan, dan semua kembali kepada Tuhan. Karena hati yang patah, jiwa yang hancur itu tidak dipandang hina sama Tuhan. Dan yang kedua, kalau apa yang saudara rencanakan dan semua tidak tepat dan membuat hati saudara benar, hari ini bangun bilang begini, saya harus kuat karena pertimbangan Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang saya rencanakan. Amin.